يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا. Selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Pak Amantubillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana unzila fihil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim dan para ulama, wabil khusus para guru-guru kita yang hadir dalam kesempatan Safari Ramadan kali ini. Hadir bersama kita Imam Masjid Baitul Karomah, juga bertindak selaku Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Desa Sumberjaya Ustadz Saiful Muslih, beserta seluruh pengurus Masjid Baitul Karomah. Juga hadir di tengah kita Bapak Kepala Desa, Bapak Aziz Sarjana Hukum, yang ditemani oleh beberapa stafnya. Hadir sekdes, juga hadir kaurnya, juga hadir kadus-kadusnya, juga RT-RT-nya, wabil khusus RT Dusun 3 ini. Ada Hansip juga. Rombongan Safari Ramadan juga terdiri dari BPD, anggotanya juga hadir, juga beberapa perwakilan rombongan safari dari masjid musola yang ada di Desa Sumberjaya ini. Tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tidak ketinggalan jamaah masjid Baitul Karomah Blok E, bapak-bapaknya dan juga ibu-ibunya, semuanya tanpa terkecuali yang sama-sama mengharapkan barokah dan rahmat dari bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita ini sudah sering bertemu, sering bersama di berbagai kegiatan, baik itu istighosa ketemu, ada yasin tahlil ketemu, ada marhaban ketemu, ada peringatan-peringatan ketemu. Tapi Safari Ramadan tetap diadakan. Seperti yang disinggung oleh Pak Kepala Desa tadi, kan yang disuruh itu adalah silaturahim. Sil itu artinya sambungkan. Silaturahim, sambungkan silaturahim. Itu yang paling bagus, yang namanya menyambung silaturahim itu kepada orang yang tidak akrab. Itu baru nyambungkan silaturahim namanya. Kalau kita bersilaturahim sesama kelompok-kelompoknya itu saja, itu sebenarnya bukan nyambung silaturahim namanya, itu menjaga silaturahim. Karena sudah tersambung, setiap saat ketemu di kampungnya disitulah, tinggal menjaga silaturahim.
Yang sunnah dianjurkan agama itu sambungkan silaturahim. Yang namanya nyambung itu kan barang sesuatu yang pernah putus atau tidak nyambung sebelumnya. Itu yang namanya nyambung tuh. Orang jembatan 3 datang ke jembatan 1 berkunjung, ini namanya silaturahim. Sebaliknya orang jembatan 1 berkunjung ke jembatan 3 itu namanya silaturahim. Inilah yang menambah umur, memperbanyak rezeki, menambah berkah. Inilah maknanya silaturahim ini. Maka tidak ada kata bosan ketemu ini. Walaupun tadi saya bilang kita ini sudah sering ketemu, tapi terus. Kenapa? Karena kita ingin menyambung silaturahim. Mungkin dari sekian banyak kegiatan, masih ada 1-2 yang belum kenal. Walaupun sudah sering ketemu, belum kenal. Nah, di event-event seperti ini, nambah 1 saja teman, itu sudah luar biasa hebatnya. Nambah 1 saja silaturahimnya, sudah luar biasa itu. Makanya, nah, untungnya kita di Sumberjaya ini ada penggeraknya, namanya muharrik. Muharrik itu orang yang menggerakkan agama. Kita ini udah pada beragama nih, sudah megang agama semua, sudah teguh semuanya. Tapi kalau cuma berprinsip sendiri-sendiri, nggak jalan agama kita, nggak jalan silaturahminya. Semuanya udah beragama, semuanya udah megang prinsip semuanya. Hati-hati kalau ada yang punya prinsip, yang penting saya sholat, yang penting saya baik, saya nggak benci sama orang, saya nggak musuhi orang lain masa bodoh, yang penting saya sholat saja. Hati-hati yang punya prinsip seperti ini. Kita ini punya kewajiban 3. Yang pertama, kita ini punya kewajiban yang namanya ukhuwah basyariah. Ukhuwah basyariah itu artinya apa? Bersaudara karena sama-sama manusia. Kita nggak bisa lepas itu. Kita ini bersaudara, bukan karena keturunan, bukan karena pangkat jabatan, tapi karena sama-sama manusia. Itu saudara. Yang kedua, kita ini ukhuwah watoniyah. Kita ini saudara karena sekampung. Maka tidak boleh kita itu berprinsip sendiri. Kampung harus dipikirin juga tuh. Karena Pak, guru kita bilang begini nih. Yang maksiat kamu, yang judi kamu, yang rampok kamu, yang zina kamu. Tapi kalau Allah murka, dia nggak bunuh kamu sendiri. Dia bunuh kita semua. Maka tidak boleh kita, yang penting saya baik, yang penting kamu tidak ganggu saya. Tidak. Kita harus punya pemikiran. Ukhuwah watoniyah. Menjaga watoniyah ini, tanah air kita ini. Itu bisa terjalin, bisa kuat ukhuwah watoniyah itu kalau seperti ini. Sering kumpul, sering bersama, sering silaturahim. Pasti kuat. Coba kalau jarang ketemu, jarang silaturahmi, jarang saling kunjung-kunjungi. Ada yang kena musibah, ya nggak terlalu terasa di sini. Nggak terlalu terusik kita. Memang tidak ada ukhuwahnya. Tidak ada sambungannya. Tapi kalau ada ukhuwahnya, ada sambungannya, ada silaturahimnya, pasti tergugah. Inilah makna la yu'minu ahadukum hatta tuhibbu li akhihi ma tuhibbu li nafsi. Orang yang ngaku beriman kepada Allah itu adalah orang yang mencintai saudaranya sama dengan dia mencintai dirinya sendiri. Itu baru dikatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa kita berprinsip sendiri, hidup sendiri. Punya kebersamaan. Nah, kita punya penggerak, alhamdulillah. Kita ada rodanya, ada penggeraknya, ada pedalnya, ada bannya, ada sopirnya. Tinggal digerakkan nih agama kita nih biar bergeliat, tidak mantap saja, tidak diam saja. Maka muncullah syiarnya agama ini. Ini yang kedua namanya ukhuwah watoniyah. Yang ketiga, yang paling utama nih, ukhuwah islamiyah. Lah kalau sudah bicara ukhuwah islamiyah, saudara karena sesama Islam, dah luar banget, luas banget penjabarannya. Karena kita bersaudara karena seagama, seakidah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Baru-baru ini kita ini memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah itu tidak mencari siapa yang paling banyak amalnya. Allah tidak menilai siapa yang paling banyak amalnya, tapi Allah cari siapa yang paling baik amalnya. Yang dicari yang paling baik amalnya. Nah, bulan Ramadan ini disebut juga Syahrut Tarbiyah. Syahrut Tarbiyah itu artinya bulan pendidikan. Sabarnya dididik, keteguhan imannya dididik, ketakwaannya dididik, nafsunya dididik, segalanya. Namanya Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Baru saja disinggung oleh Pak Kepala Desa tadi, beberapa tempat itu sehari menjelang Ramadan diuji dengan Allah musibah, ada yang banjir, ada yang kebakaran yang kemarin itu ya. Bahkan di kita ini juga sedih pastinya. Menjelang 2 hari, 3 hari masuk Ramadan, keluarganya meninggal. Saya yakin dia pasti sudah punya rencana tuh. Ramadan nanti kita begini, tapi Allah menguji, keluarganya diambil. Apa yang terjadi? Pasti sedih. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan terus, dan terpenting adalah hikmah-hikmah yang bisa dipetik. Dan dulu saya pernah usul sama Pak Kades, kalau bisa safarinya sudah mulai ditingkatkan, bukan lagi antar sedesa ini tapi antar desa-desa. Kalau kita betul-betul menjalin silaturahminya, minimal desa seputaran tetangganya Sumberjaya dulu. Sumberjaya berkunjung ke Margarahayu, Sumberjaya berkunjung ke Sungsang, Sumberjaya berkunjung ke Muara Telang, mungkin 3 atau berapa desa dulu. Nah, contohnya kalau ke Sungsang dekat damai gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk doa dan minta